Apa yang dikeluarkan? Kalau ada luka di mulutnya. Ada luka di mulut. Leaders. Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Penerbit Salemba. Nah, Yeay. kita punya segmen baru nih, namanya Ngopi. Ngobrol seputar informasi. Informasi apa yang bisa kita sampaikan? Informasinya luas, bisa kesehatan, ekonomi ya, terus sosial budaya, Teknologi. terus teknologi juga bisa. Hukum Bisnis. bisa nggak? Hukum bisa, keuangan juga bisa, apalagi Parenting bisa juga ya? parenting bisa. Nah, nanti Semuanya kita bisa. kita berupaya untuk menyajikan berbagai informasi menarik dan informasi yang penting ya gitu. Kita mau share semuanya gitu. Dan teman-teman kalau yang punya ide mau informasi apa juga bisa. Nah, asal jangan lupa komen aja ya, komen di komen YouTube di bawah. kita atau di Instagram kita atau di media sosial kita yang lain. Ya, jangan lupa subscribe, Like. Share, and komen. komen ya. Oke. Nah, berhubung tanggal 1 Desember ini hari AIDS AIDS dunia ya. sedunia. Kita mau ngobrolin tentang AIDS. AIDS atau yang dikenal dengan HIV AIDS. Tuh. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu kali ya. Misalnya Penerbit Salemba ini Tak kenal maka tak sayang. Iya, Ini kita benar. kenalan dulu. ya, Penerbit Salemba ini penerbit yang selalu berinovasi ya. Betul. Jadi Kita udah 37 tahun loh. Sama luar ya? biasa itu. Wah. Seumur siapa? Saya aja belum lahir ya. Mas. Udah ada. Oke. Terus inovasinya apaan tuh? Inovasinya, jadi kalau dulu Penerbit Salemba ini hanya menerbitkan buku-buku perkuliahan, cetak. Nah, sekarang Penerbit Salemba memperluas Jangkauannya. jangkauan dan memperluas produknya ya. Jadi nggak cuma buku doang. Buku yang dalam bentuk digital pun ada, ya Iya, kan? itu. Terus juga kita punya E-learning. Nah, itu jadi kalau mau belajar online lewat laptop, lewat handphone bisa. Mau Tablet, iPad bisa. Iya. Oh iya. Tadi kan udah. Oh iya. Kalau dulu sekolah, kuliah harus bawa buku berat-berat ya. Nah, Kalau sekarang enggak. tetap bawa enggak ya? Kalau sekarang Kalau buku- sekarang bisa bawa handphone doang. Iya, bawa gadget aja. Di dalam gadget udah ada, kita udah bisa akses buku yang kita butuhkan. Betul. Gitu. Kita kalau misalnya kita nggak mau beli buku fisiknya, kita bisa beli buku digital yang e-booknya, gitu, ya kan? Dan produk-produk kita bisa diakses, nanti ada linknya ya. Linknya nanti kita kasih linknya. Di subscribe-nya, jangan lupa. Oke, ngobrolin tentang AIDS nih. Kita mau ngobrolin apa nih? Ini dia mitos atau fakta seputar AIDS. Oh, jadi kita mau ngobrolin tentang mitos atau fakta. Yang biasa beredar di masyarakat. Oke. Gitu. Eh, Tadi kan kita belum kenalan deh. Oh iya, kenalan dulu ya. Tadi udah pada dibilang ya, karena nama kata sayang. Iya. Oke. Saya Penny. Saya Aklia. Saya John Roy Sibarani. Oke. Kita ini dari departemen produksi. Gitu. Mungkin nanti kedepannya dari departemen lain juga bisa nih si podcast ini gitu. Oke. Gue punya pertanyaan nih tentang Apa? mitos atau fakta ya. Jadi ini gimana? Kan di sini ada ini ya, Oh, ada Ada kertas kita tulisan. ya. Jadi kita bisa Bisa. buru-buruan ngangkat gitu ya. Jadi yang tahu jawabannya mungkin ini ya, ngangkat mitos atau fakta Oke, gitu ya. oke. Tapi Jadi- jangan salah ngangkat ya, dibilang mitos, padahal fakta gitu kan. Jadi itu antara hoax. otak sama tangan gak sinkron. Nggak sinkron. Ya. Biasanya hati loh. Iya. Lanjut. Gue punya pertanyaan nih. Oke. Bener nggak sih HIV itu bisa disembuhkan, bisa disembuhkan, AIDS nggak bisa disembuhkan? Mitos. Mitos. Iya dong. Mitos. Oke, kenapa mitos? Soalnya itu kan kakak beradik itu yang berdua. Emang mereka ada penyakit ada orang tuanya ya kayaknya ya. Bapaknya Raja Singa. Waduh. Jadi asalnya bapaknya ini Raja Singa. Raja Singa. Ini sesat. Nggak gitu ya. Nggak Gimana gitu, yang benar nggak yang gitu. benar yang gimana? Jadi HIV itu virusnya, kalau AIDS itu nama penyakitnya. AIDS itu udah kumpulan gejala penyakit
Jadi makanya kenapanya belakangnya S itu sindrom, jadi emang udah kumpulan penyakit-penyakit, tanda dan gejala yang ada di seseorang karena dia imunitasnya udah daya tahan tubuhnya tuh udah turun gitu. Kayak misalnya sekarang kan COVID-19 itu kan nama virusnya SARS-CoV-2 ya. Iya. Ya kan? Nah, itu kan nama virusnya. Nama penyakitnya COVID-19 gitu. Oh, jadi HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu nama penyakitnya. kumpulannya, gejala-gejala. Karena ya nama penyakitnya yang dia udah ya tadi yang udah ada gejala-gejala, tanda dan gejala di dalam tubuh orang itu. Jadi biasanya itu kan si AIDS ini udah di sindrom akhir dari HIV plus itu tadi ya. Ya kan ya. Jadi dua-duanya belum bisa disembuhkan ya. Maksudnya Belum HIV bisa dan AIDS sama gitu ya. Nah, iya. Intinya sebenarnya sama gitu. Yang membedakan itu kayak apa sih stadiumnya gitu kali ya. Kalau HIV itu kan masih awal-awal gitu kan, HIV plus gitu segala macam ya. Nah, kalau AIDS dia ya udah hampir akhir gitu. Udah semua penyakit ada, kayak misalnya dia ada. jamur di mulut gitu ya. Terus Jamur di mulut, terus kayak diare. diare yang menahun. Terus kayak badan yang kehabisan berat badan yang luar biasa gitu. Oke, next kita Jadi gantian nanyanya. gantian dong. Ya, Gitu. lu ada Iya, pertanyaan nggak? ada. Ada? Tenang. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mitos atau fakta? Oh iya, mitos atau fakta? Kalau pakai handuk bergantian tuh bisa nular nggak? Mitos. Menurut setahu gue mitos. Oh mitos. Mitos. Itu alasannya kenapa tuh? Mitos handuk ya. Handuk itu kan cuma di luar ya. Nggak boleh pakai di luar. Maksudnya gimana? Ada di dalam, jemur di dalam. Ya, lu pakai handuk kan ya di luar doang gitu. Maksudnya kalau gantian kayak nggak kena. Nah, penyebaran penularannya nggak lewat itu gitu. Yang mungkin kalau handuk bergantian itu nularnya penyakit kulit. Kulit kali ya, kugis ya. Bukan HIV ya. Panu gitu ya. Panu. Nah, kalau HIV penularannya lewat Kalau dia tuh penularannya nanti kita bahas. Oh, iya. Jadi kita bahas ya. Itu kita Sekarang mitos fakta dulu. Kita nanya-nanya dulu. Kita ngeluarin semua mitos atau faktanya Oke. gitu ya. Yang kedua, nyuntik. Salaman, cium tangan atau jabat tangan, mitos atau fakta? Mitos. Cium tangan. Cium tangan, Mitos. salim, Sendiri. salam. Enggak. Orang. Cium tangan orang yang terkena Iya. penderita. Penderita. Mitos. Mitos ya. Oke. Mitos. Itu alasannya kenapa? Sama kayak tadi. Nah, Kan kalau ini pokoknya kenapa? setahu gua kalau masih pegangan tangan, berpelukan, terus bersentuhan lah masih aman lah, bukan berisiko kayaknya tertular. penularannya ya. Lanjut. Oke, makan bekas piring dia. Atau makan sepiring berdua Oh ya, gitu ya. sepiring berdua gitu. Kalau itu mitos. Kalau itu Tetap. Sepiring berdua tapi beda gimana ya? Sepiring aja berdua. Nah, sepiring berdua itu antara irit apa gimana nih ceritanya? Sepiring berdua mitos dong. ya. Itu mitos. Kalau makan Tetap bekas mitos. ini ya, Bekas piringnya. ya kita sendoknya gitu misalnya kan. Oh, satu sendok berdua. Nah, kalau kita makan di luar nih, ini kan makan bakso nih. Makan terus bakso, nyicip atau kita makan bakso di luar, terus yang makan sebelum kita tuh penderita HIV gitu. Nah, terus kan si abang sendoknya baksonya nyuci. nyuci gitu kan. Terus kita mesen, terus kedapetan sendok dia, bekas Bekasnya dia. dia. Nah, itu kita beresiko nggak kalau kayak gitu? Enggak sih. Enggak ya. Kayaknya bukan penyakit itu. Bukan ya? Tulari dia. Bukan ya, jadi masih aman ya? Aman. Lanjut. Satu lagi. Berenang di kolam renang. Oh, berenang di kolam renang. Maksudnya- Itu mitos atau fakta? Berenang sama Iya, penderita ya. penderitanya dong. Berenangnya di kolam outdoor apa indoor? Enggak ngaruh ya. Air, kan? Emang kalau Indonesia beda.
Ya, setahu gue mitos. Mitos dong. Mitos. Setahu gue virus itu kalau kena kaporit mati. Bener nggak ya? Gitu ya. Bener, setahu gue yang pernah gue baca ya. Oh, pantesan yang kemarin tuh banyak ini ya, penyemprotan desinfektan pakai itu ya. Dokternya juga ya. Buat pemirsa, untuk masalah kaporit tolong dicek lagi di Google ya. Siapa tahu sesat teman saya. Enggak, benar. Nggak, maksudnya gini, yang gue baca ya, virus HIV ini dia tuh daya tahan di luar tubuh manusia tuh sangat rendah. Jadi dia cuma bisa bertahan kalau di dalam tubuh manusia. Oh, jadi dia harus dapat inang atau media yang di dalam cairan tubuh manusia. Nah, kalau misalnya dia udah di luar, itu dia udah kemungkinan besar akan mati, dan di kolam renang pun, di dalam air pun dia mati gitu. Oke. Apalagi pertanyaan? Kalau mau nanya. Tapi maaf nih. Kalau seks oral mitos atau fakta? Ini John yang tahu nih. Iya. Menurut lu seks oral itu bahaya nggak? Maksudnya bukan beresiko nggak? Menularkan atau enggak gitu ya? Pertama sih berisiko kalau kita nggak bersih orangnya. Mitos atau fakta? Mitos. Tetap. Tapi itu menyebabkan ntar itu penyakit mulut ntar jadinya. Ya kalau nggak bersih ya. Tapi kalau bersih mah nggak apa-apa kali. Tapi ingat buat pasangan sendiri ya, dan sama orang lain. Ya itu seks oral sih aman-aman aja sih harusnya sih, kalau misalnya kita juga jaga kebersihan ya. Dan dia nggak menular lewat situ ya. Kecuali kalau dia mungkin Apa? Keluarkannya di mulut. Apa yang dikeluarkan? kalau ada luka di mulutnya. Ada luka di maksud gue mulutnya. sebenarnya ada luka di mulut. Enggak masalah karena dia masuk lambung kan. Kalau dia masih beda. enggak ya. Jangan sampai dalam ya. Apa sih ngomong apa sih? Gue jadi pusing. Dan udahnya. Udah. Kayaknya kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya kita harus berhati-hati dengan seks oral, maksudnya, tapi itu aman sebenarnya. Aman. Jadi sebenarnya si HIV/AIDS ini ditularinnya lewat apa? Nah, bukan, maksudnya penularannya dengan cara apa? Apa yang bisa menularkan itu apanya gitu? Yang menularkan virus HIV ini dia menular lewat cairan tubuh manusia ya, cairan seks ya. Cairan, iya kayaknya ya, cairan yang dari vagina bisa ya, cairan dari penis bisa ya. Terus air susu ibu katanya bisa juga. Bukan katanya bisa juga, emang bisa. Terus cairan apa lagi? Darah bisa kan? Darah. Kalau yang orang pakai jarum suntik ganti-ganti atau nah itu terkontaminasi, jadi jarum yang terkontaminasi, nggak cuma jarum tato doang kan katanya. Lo mau tato kan? Jangan. Cuma tato ini stiker ya. Tato abang-abang. Tato krokan. Enggak, jadi jarum itu bisa nularin kalau dia jarumnya terkontaminasi, ya kan? Jadi sebenarnya nggak cuma yang pakai tato atau yang transfusi atau yang misalnya suntik apapun gitu ya, selama dia itu jarum yang ternyata nggak steril, berarti dia ada resiko untuk tertular. Terus apalagi ya itu ya? Ya, yang lewat cairan tubuh manusia lah. Cairan ya itu tadi, cairan semen, cairan vagina, terus air susu ibu, terus cairan darah, ya kan? Iya. Agak berat ya sih ngomongnya. Oke, ada lagi? Pertanyaan Vita? Lanjut. Faktanya? Ada dong. Apa lagi pertanyaan ini? Kayaknya lanjut ke Penny deh. Tanya lanjut ke Penny. Ayo Pen, lu mau nanya apa? Ini apa namanya, kalau
Oh, Ini lo kisah atau nanya. fakta? Iya, saya dulu bentar. Kalau gigitan nyamuk itu bisa nular nggak ya? Oh, gigitan nyamuk mitos. Itu mitos ya? Mitos. Gigitan nyamuk mitos. Maksudnya si nyamuk kan gigit orang yang HIV, terus dia itu pindah lagi ke dia terbang gitu ke lo gitu misalnya. Oh, itu ya bisa. Setahu Bisa. gue mitos. Oh, itu mitos. Mitos nggak bisa. Nyamuk itu nggak Nggak membawa virus itu ya, si nyamuk nggak bisa membawa virus itu ya. Virus itu. Lanjut. Lanjut lagi dong. Apalagi pertanyaan. Jadi virus itu yang gue pernah baca ya, virus HIV itu nggak bisa hidup di nyamuk, bukan medianya, bukan inangnya. Oh, bukan inangnya. Bukan Karena namanya inangnya. aja human immunodeficiency Nah, virus iya, gitu dan, kan jadinya. dan dia Virusnya adanya di primata dan di Betul. manusia gitu. Dia bukan inangnya, bukan di nyamuk. Jadi kalaupun virus itu nempel di nyamuk, dia nggak berkembang gitu. Jadi nggak bisa hidup. penularannya nggak bisa hidup. bukan nggak bisa lewat nyamuk. Kalaupun dia menggigit orang yang pengidap HIV, itu tidak akan menularkan ke orang lain gitu. Oke. Satu lagi. Apaan? Kalau ciuman nularin apa enggak? Nularin apa nih? HIV/AIDS ya? Iya. Oh, itu mitos ya. dong. Mitos ya. Iya. Ini kayaknya ragu-ragu, bingung deh. Gue antara mitos Belum atau pernah fakta ya, soalnya kalau gue mikir kalau misalnya bibirnya atau dalam ada kecuali luka, ya ada luka ya. jasa Berarti dirawat yang atau tadi apa semua gitu. itu kalau kita mau ngapain kalau ternyata ada luka mendingan diperlukan, berjaga-jaga ya. ya. Jadi kalau ada luka, Sebaiknya nggak usah ya dihindari gitu ya. jangankan luka di mulut ya, Luka maksudnya di hati juga. Iya. Iya. Harus segera disembuhkan apapun luka itu. Hati. Lanjut. Lanjut ini apa namanya, kalau pengen jajan di luar, solusi untuk menangani supaya tidak tertular atau apa? Oh, ini pertanyaan Berikutnya dalam dong. hati ya. Iya. Enggak, udah dikeluarin. Oh, udah Bukan dikeluarin. dalam hati lagi. Oh, udah. Oh, deh. Oh ya udah dikeluarin. Udah dikeluarin. Dari hati maksudnya. Pengalaman pribadi. Pengen. Maksudnya mau nyoba, tapi Ada. dia nyaman nggak kira-kira Ya. gitu. Ya, jawaban buat lo adalah cari pasangan dulu. Cari pasangan buat apa? Biar ada pasangan. Menikah dulu berarti ya. Iya, Oh. menikah dulu. Serah sih. Menikah. Ya, oke. Cara pencegahan yang Cara paling pencegahannya, iya. jitu sebenarnya ya hidup menjalankan hubungan seksual yang sehat ya. Karena penularan yang paling beresiko itu ya lewat Hubungan seksual. hubungan Sama pasangan seksual. sendiri ya? Iya, sama pasangan sendiri dan harus setia, Harus satu setia. pasangan. Satu orang, jangan ganti-ganti, itu lebih aman. Atau kayaknya kalau misalnya pun terpaksa gitu ya, harus pakai pengaman kali ya. Ya, itu lebih bagus Bawa lagi polisi. pakai pengaman. Gua polisi membodikan Pengaman. aman ya. Biar aman gitu. Nah, pengaman yang paling beredar luas yang bisa mudah kita dapatkan tuh apa ya contohnya? Yang ada di Indomaret Yang benar. yang ada yang gampang dibeli itu loh. Oke. Apa Jen? Oh, yang Karet pengaman. udah sebut aja kondom. Paling Susah aman amat. pakai karet. Ya. Jadi gue bingung deh kalau yang tadi itu aktivitas yang tadi itu semua ternyata mitos, ternyata nggak menularkan si virus HIV ini. Terus kira-kira yang bisa memperberat si HIV/AIDS ini apa sih? Stres bisa nggak sih? Oh, kalau kayaknya stres bisa. Bukan kayaknya ya, emang bisa. Emang bisa kayaknya. Sana. Menurut lo gimana John? Ya tergantung. Tergantung stresnya karena apa? Stresnya karena apa? Coba dijelasin. Penyebab stresnya banyak, Pak. Coba dijelasin. Kalau menurut gue, stres itu kan otomatis akan menurunkan daya tahan tubuh ya. Semakin menurunkan daya tahan tubuh, jadi si orang ini akan semakin terdepresi imunnya gitu nggak sih? Nah, daripada kita bertanya-tanya nih, mendingan kita baca buku nih. betul. Ini ada buku Iya, nih. ada buku. Ini buku ini nih ya. Nih, Judulnya tuh, Bapak? bukunya judulnya Asuhan Keperawatan pada Pasien HIV/AIDS. Penulisnya siapa tuh? Penulisnya Pak Nur Salam, Prof. Prof. Nur Salam, ya. Salam. Edisi 2 ya.
Edisi 2. Nah, ini bukunya membahas yang tadi tuh salah satunya apakah stres dapat memperburuk HIV. kondisi HIV/AIDS. Nah, di sini dikupas. Jadi kalau yang tadi kita sampaikan bisa misalnya stres memperburuk iya, tapi di dalam buku ini dijelaskan lebih mendalam kenapa sih dia bisa memperburuk gitu. Ngomong-ngomong belinya di mana nih Mbak bukunya Mbak? Ya bukunya bisa didapatkan ini karya terbitan Bisa. penerbit Salemba Medica ya. Bisa beli di toko buku kita, di Lexika Bookstore, bisa beli di mana lagi? Bisa dipesan. Bisa dipesan. Ya pokoknya nanti Ada linknya ada di bawah sini. Oke. Bisa Nah, jadi tadi kita udah bahas tentang yang gue masih penasaran sama yang stres tadi. Berarti kalau misalnya orang semakin stres itu berarti perkembangan penyakitnya makin buruk dong ya. iya dong. Jadi lebih baik dia nggak stres dong. Iya, nah memang semua penyakit juga gitu ya. Kayaknya kalau kita stres Terutama virus memperburuk ya, terutama nah penyakit yang karena virus. apalagi ini kan menyerang daya tahan tubuh manusia. Kalau manusianya aja udah stres, daya tahan tubuhnya menurun, lebih kuat lagi si virusnya menyerang tubuh manusia itu gitu. Jadi Solusinya apa? solusinya harus bahagia. Harus bahagia. Bahagia dengan penyakitnya itu. Enggak, bahagia dan kehidupannya. Lah. Tapi jangan pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Iya, buktinya loh, ada yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun dari penyakit ini. Padahal dokter bilang hanya harapan hidupnya hanya 4 bulan. Itu kenapa? Karena dia mampu menjaga pikirannya kali ya, pikirannya, biar terus nggak dia stres gitu ya. positif, terus positive thinking ya. Langsung hidup sehat lagi. hidup ya. sehat, dia hidup sehat, dia makan makanan yang sehat, yang bergizi, terus gitu. dia rajin Jaga olahraga, Istirahat gitu kali ya, Iya. istirahat yang teratur. Terus Stop jajan di luar itu pasti. ya karena dia beresiko menularkan. Iya. Nah, kalau yang penderita itu ya pokoknya intinya kita harus jaga ya, maksudnya pencegahannya itu dengan hubungan seksual yang sehat gitu, terus dan memakai pengaman, salah satunya kondom ya. Terus juga harus juga Harus taat beribadah ya. begitu. ya, wadah. Iya pasti. Ya, dan juga jangan sampai kita ganti-ganti jarum ya, itu misalnya, atau sembarangan bikin ya ganti-ganti jarum tuh Jarum. gimana maksudnya? Stop narkoba. ya Oh, ya. narkoba, Jauhi maksudnya. narkoba. Jauhi narkoba. Itu karena Jangan beresiko menggunakan jarum yang bergantian. Daripada udah pakai narkoba, mending beli buku kita. Jadi pinter ya. Oh, iya dong. betul. Daripada nambahin penyakit, mending nambah pengetahuan. Iya. Ini contohnya John ini. Dia nambah terus loh, nambah berat badan. Masuk angin. Lanjut. Oke. Jadi kalau misalnya ada nih cewek sama cowok udah nikah, kan jadi pasangan yang legal tuh. Itu kira-kira masih ada potensi buat tertular nggak? Masih. Kalau Masih. Gue punya pengalaman ya, bukan gue punya kenalan. Nah itu dia ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, dia nggak sadar ternyata pas periksa dia kondisinya sakit-sakitan, pas periksa ternyata dia positif HIV/AIDS gitu, dan ternyata diusut-usut suaminya yang jajan di luar, padahal si ibunya mah setia, istrinya ini setia, suaminya yang jajan di luar gitu. Makanya kesetiaan pasangan tuh penting ya, dan pola seksual, hubungan seksual yang sehat juga penting gitu. Jangan sampai kalau misalnya pasangan yang terpaksa jajan di luar ya juga harus pakai pengaman ya. gitu. Kasihan pasangannya yang di rumah gitu kalau sampai tertular gitu. Jadi kuncinya tetap setia ya. Setia. itu jangan suka jajan. Lu tadi jajan. Dan Ngecilok. Oke. Apalagi nih? oh iya nih, mumpung lagi ingat, satu lagi, mitos atau fakta. Jarum bekas orang itu tiba-tiba kena kulit. Itu caranya buat supaya kita tidak langsung kena gimana tuh? Maksudnya gimana kena kulit supaya caranya nggak langsung kena tuh Oh gimana iya, maksudnya? biar nggak langsung tertular.
Pas itu jarum udah nusuk. Maksudnya mitos nggak orang yang kena jarum kebeset dikit gitu ya langsung HIV gitu kan? Iya. Ya nggak tahu. Oke. Sebagian besar temen gue kan perawat ya. Iya. Ada tuh dia lagi merawat pasien HIV. Dia habis tindakan suntik gitu ya. Tanpa sengaja pada saat mau dia nggak pakai sarung tangan, apa udah buka sarung tangan? Udah pakai sarung tangan. Oh, udah pakai sarung, tapi ketusuk gitu ya? Nembus. Sarung tangannya pas mau nutup bekas jarumnya, ketusuk gitu. Panik dong dia kan, langsung dia konsultasi ke dokter dan saat itu yang dilakukan adalah membersihkan dengan air mengalir langsung mengalir ya bagian lukanya. Normal salin atau apa tuh? Apa air biasa aja? Air biasa aja dulu, terus atau pakai normal salin juga bisa. Normal salin itu maksudnya NaCl ya, atau pakai betadine atau pakai apa pokoknya disinfektan. Alkohol bisa kali ya? Bisa. Nah, pokoknya pakai disinfektan lah gitu. Nah, habis itu dia langsung periksa tes HIV dan disuruh minum ARV ya? ARV, obat antiretrovirus ini, antiretroviral ya. Antiretroviral. Selama dalam kurun beberapa waktu, nanti dicek lagi apakah dia positif atau negatif. Jadi sebenarnya kalau cuma luka dikit kegores itu belum tentu. Dan ternyata dia hasilnya negatif, temen gue itu. Jadi belum tentu langsung kena tertular gitu, asal penanganan kita cepet gitu, dan tetap harus periksa gitu karena ini penanganan dan harus tetap didouble dengan minum obat. Oh gitu ya. Yang ARV itu. Jadi ARV itu sebenarnya untuk mengobati si HIV ini atau gimana tuh? Enggak, ARV ini bukan obat untuk menyembuhkan ya. Maksudnya efeknya itu tidak menyembuhkan secara karena dia virus langsung ya. Gitu. Virus itu kan seperti yang kita tahu emang dia bukan untuk tidak bisa disembuhkan kecuali dengan daya tahan tubuh. Nah, cuma si ARV ini bisa memperlama gitu ya. Memperlambat perkembangan si virusnya ini gitu ya. Jadi ARV ini tidak membunuh virus, tidak membunuh virus secara langsung, tapi melemahkan virus. Jadi dia tidak berkembang di tubuh manusia, di tubuh inangnya, tidak jadi istilahnya memperlambat ya gitu. Memperlambat perkembangan si virusnya ini. Terus benar nggak tuh kalau misalnya si ARV kalau di minumnya harus teratur? Benar, dia minum bagi penderita itu minumnya setiap hari, minum air setiap hari, nggak boleh putus. Nah, jadi kalau minum obat untuk pasien ini ya, TB ya, TBC. Iya, kalau TB kan 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, kalau ini hampir seumur hidup berarti setiap hari ya. Karena kalau dia lupa sehari saja itu resiko resistensi atau virusnya makin kebal sama obat. Nah, jadi si ARV ini harus dicari jenis lain gitu kayak antibiotik atau gimana? Jadi ARV ini kan ada beberapa macam nama ya, banyak jenisnya, dan biasanya dokter itu nggak ngasih satu jenis. Jadi 2 atau 3. Karena kalau satu jenis obat aja ARV itu dia beresiko virus ini kebal sama jadi resisten lebih besar, cepat membentuk resistensi terhadap obat itu. Jadi dikasih 2 atau 3 jenis dalam satu kali minum supaya virusnya itu tidak terlalu tidak membentuk kekebalan gitu. Jadi dilemahkan. Nah, jadi kalau tujuannya dikasih 3 itu supaya virusnya itu tidak resisten terhadap obat. Nah, makanya kalau sekali saja lupa, itu akan mempersulit atau memperburuk pengobatan gitu. Oh, gitu. Tujuan diharapkan itu malah akan sulit tercapai gitu. Betul. Jadi pengobatannya itu sementara ini cuma satu itu ya, ARV ya. Vaksin ada vaksin ya, vaksin apalagi vaksin nggak ada ya. Nggak ada yang mau dicoba kayaknya. Buku ini belinya tadi di Lexika Bookstore bisa ada ya. Terus mungkin akan segera ada e-booknya juga.
yang bisa teman-teman beli di My Edisi atau Gramedia Digital. Nanti kita kasih linknya di sini. Terus Kalau pengen singgah ke toko kita bisa beli bukunya. di mana tuh tokonya Bapak? Ada di bawah ya. Alamat tokonya ada di bawah. Ada di bawah. Oh iya kan penerbit Salem Batu kan punya banyak cabang. Jadinya bisa teman-teman Kita ada- bisa mampir ke kantor-kantor kita juga. Hampir seluruh Indonesia ya. Tuh. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, tenang. Ada berapa cabang? 15. 15 cabang kan? Iya. Oh, iya. Benar. Iya. Oke. Semoga yang nonton channel ini semakin mengenal penerbit Salemba dan semoga Apa yang kita informasi sampaikan bisa bermanfaat. bermanfaat. Semua. Dan kalau misalnya ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Oh, ini Mbak Pen, kalau ada Ya. pengen minta dibahas sebuah topik bisa di komen di bawah juga ya. Oh iya, tentu kita Mau bahas kita tentang selalu apa? minta. Mau bahas tentang Tentang Apa? bisnis, Oh. ekonomi, Iya. tentang yang lain nggak bisa. Mungkin next kita bahas keuangan kali ya. keuangan. Tuh betul. Apalagi keuangan Indonesia sedang merosot. Merosot. Enaknya nih kita ngobrol sama yang ahli ya. Ahli, Nah, ya. nanti mudah-mudahan kita kedepannya kita bisa menampilkan narasumber narasumber ahli Iya, iya. yang di bidang situ. Oke. Untuk itu kalau pengen narasumber terbaik kita juga punya banyak kan? Banyak. Contohnya Pak Theo, Oh, iya. Betul. Pak siapa lagi? Pak Catur, Pak Catur Sasongko. ya, Pak Amir, Amir Abadi Yusuf. nah, Pak Khairul, Penulis penerbit Salemba tuh kompeten ya. yang terbaik pokoknya. Yes. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton ngopi kita kali ini. Nah, mudah-mudahan kita ketemu Edisi pertama ngopi kita. selanjutnya di podcast kita selanjutnya. Oke, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.